Yang juga sedang menjadi sorotan, saudara, sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK Saka Tatal akan digelar kembali pada Jumat 26 Juli 2024. Dalam sidang lanjutan, kuasa hukum Saka Tatal akan menghadirkan beberapa orang saksi ahli, diantaranya mantan Wakapolri dan mantan Kabareskrim Polri. Sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal perdana digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada Rabu 24 Juli kemarin. Sidang PK dimulai pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Dan dalam sidang, kuasa hukum Saka Tatal menyerahkan beberapa novum atau bukti baru. Namun dalam sidang PK Rabu kemarin, pihak termohon yakni Jaksa Penuntut Umum belum siap menanggapi memori PK. Sehingga hakim melanjutkan sidang PK Saka Tatal pada Jumat 26 Juli 2024. Dalam sidang lanjutan, kuasa hukum Saka Tatal juga menghadirkan 8 atau 9 ahli, diantaranya mantan Wakapolri Ugro Seno dan mantan Kabareskrim Susno Duaji. Pemeriksaan saksi yang akan kita ajukan ada sekitar 8 atau 9 orang. Namun ada ahli pidana, ahli forensik, dan berbagai ahli yang lainnya kan sesuai dengan kemampuannya. Ada juga Pak Susno akan datang. Ada. Pak Susno juga akan datang. Ugro Seno juga akan datang. Sementara itu, bila dibutuhkan, Liga Akbar juga siap menjadi saksi sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Menurut Liga Akbar, kesaksian tentang berubahnya kronologis dan peristiwa hukum akan menjadi bukti permulaan tindak pidana atau tidak adanya keterlibatan, maksud kami, seluruh terpidana termasuk Saka Tatal. Bukti ini dinilai akan sangat penting jika disampaikan di sidang PK Saka Tatal. Untuk bisa menjadikan Liga Akbar sebagai penguatan terhadap PK ataupun sebagai saksi. Ya, kami dan klien kami juga menanggapi positif karena gimana pun juga Saka Tatal harus tetap dibantu. Dan insya Allah klien kami Liga Akbar siap bersedia untuk memberikan keterangannya apabila dibutuhkan oleh kuasa hukum Saka Tatal. Lebih lengkap akan kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Abel Insani di Cirebon, Jawa Barat. Bel, bagaimana perkembangan sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal? Benar akan dihadirkan mantan Wakapolri dan Kabareskrim, Bel? Ya, baik, selamat pagi Radi dan juga saudara. Memang benar untuk babak baru kasus Vina ini kemarin dari pihak Saka Tatal sudah melakukan pengajuan peninjauan kembali. Kemarin sidang dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon dan benar sekali bahwa dari pihak Saka Tatal besok ini akan menghadirkan 8 hingga 9 saksi sebagai ahli pada persidangan, termasuk ada di dalamnya yakni adalah mantan Wakapolri Komjen Pol Susno Duaji, lalu juga ada mantan Wakapolri, maksud saya tadi adalah mantan Kabareskrim, dan juga nanti akan ada mantan Wakapolri Komjen Pol Ugro Seno, dan juga ada beberapa ahli hukum pidana yakni Profesor Dr. Muzakir, lalu juga Dr. Azmi Syahputra, dan juga ada guru besar ilmu hukum pidana, ada Profesor Dr. Andi Hamzah, lalu juga ada Dr. Yongki Fernando, dan yang terakhir ada nanti dihadirkan juga ahli psikologi forensik yakni adalah Reza Indragiri Amaril. Dan memang sidang ini belum selesai ya, Radi dan juga saudara, tetapi untuk sidang ini akan dilanjutkan pada 26 Juli 2024 atau tepatnya besok pada hari Jumat. Karena memang agenda pertama kemarin ini adalah dari pihak kuasa hukum Saka Tatal ini sudah menyampaikan beberapa novum, termasuk ada novum tambahan yang disampaikan pada persidangan. Nah, ada novum-novum tambahan yang disampaikan pada persidangan, termasuk salah satunya kemarin yang disampaikan oleh salah satu pengacara dari Saka Tatal, yakni Bu Titin, yang menyatakan bahwa ada perubahan peristiwa dari peristiwa kecelakaan menjadi peristiwa pembunuhan. Lalu juga ada yang disampaikan oleh salah satu pengacara dari Saka Tatal juga yang menyatakan bahwa sebenarnya Saka Tatal ini bukan tertangkap tangan tetapi ditangkap tanpa prosedur. Jadi dari pihak Saka Tatal ini menilai bahwa Saka Tatal ini tidak ditangkap, ditangkap tidak sesuai dengan
prosedur yang berlaku. Jadi Sakatatal seharusnya dihadirkan sebagai saksi terlebih dahulu, tapi pada saat penangkapan dan juga hingga di penjara, Sakatatal sebenarnya tidak dihadirkan sebagai saksi atas peristiwa yang menyebabkan Vina ataupun juga Eki meninggal dunia. Nah, memang ada beberapa novum yang disampaikan kemarin sebagai tambahan, termasuk juga pengakuan Dede yang menyatakan bahwa dia melakukan kesaksian palsu begitu. Ini juga kemarin sebagai novum tambahan yang disampaikan oleh pihak dari kuasa hukum Sakatatal. Nah, untuk sidang lanjutannya besok akan ada pihak dari jaksa penuntut umum yang akan memberikan tanggapan terkait dengan dokumen ataupun novum yang sudah disampaikan oleh pihak dari Sakatatal atau dari pengacara Sakatatal. Memang kalau kita mundur sedikit begitu ya, Radi dan juga saudara, untuk Sakatatal ini merupakan satu dari 8 orang yang ditangkap oleh polisi pada tahun 2016 terkait dengan kasus pembunuhan yang mengakibatkan Eki dan juga Vina meninggal dunia. Tapi pada saat itu Sakatatal ditersangkakan atas kasus tersebut, dan tahun 2020 Sakatatal dibebaskan karena adanya hal baru sehingga Sakatatal diberi remisi dan dipenjara hanya 4 tahun dari tuntutan sebelumnya 8 tahun. Demikian, Radi. Baik, Abel Insani melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat terkait perkembangan sidang PK yang akan kembali dilangsungkan, sidang PK Sakatatal pada Jumat 26 Juli mendatang. Terima kasih, Abel.